Bismillah, mari teman-teman kita mulai lagi ya, melanjutkan pada bahasan bab keempat. Yang mana ini masih berlanjut pada pembahasan tentang present continuous dan present simple. Tapi pada bahasan bab kali ini kita akan belajar tentang kaidah penggunaan si I'm doing ini sama I do atau present simple sama present continuous itu lebih jelas, lebih detail ya konteksnya tuh. Ini konteksnya lebih detail. Maksudnya tuh, nah kita langsung aja nih ke statement yang A. Kita menggunakan bentuk continuous, I'm waiting, it's raining, dan lainnya untuk aksi-aksi atau perilaku dan yang sedang terjadi itu telah dimulai tapi belum selesai gitu. Maksudnya penjelasan ini masih sama ya kayak pas waktu awal gitu, kayak di dasarnya emang kayak gini. Tapi yang dimaksud lebih detail tuh di sini nih. Lebih detail. Jadi ada statement bahwa beberapa verb, contohnya now and like, know dan suka gitu, tahu dan suka, itu secara normal secara tidak normal digunakan pada cara ini. Jadi kita nggak boleh mengatakan unknowing gitu, aku sedang mengetahui, nggak bisa kan, nggak nyambung ya secara bahasa Indonesia juga. Atau mereka sedang menyukai, kayak dalam bahasa Inggris tuh nggak boleh gitu. Makanya ini khusus ini ya, kayak contohnya know dan like. Terus ada juga nih beberapa verb yang juga sama, nggak normal gitu di dalam bahasa Inggris itu digunakan untuk present continuous. Nah, verb ini mau gak mau kalian harus hafalin atau biasakan practice. Nanti jam terbang itu pasti bakal bikin kita selalu remember gitu ya dengan verb ini. Verb ini sebenarnya ini ya verb common gitu, common maksudnya masih umum gitu ya di kehidupan sehari-hari, jadi kayaknya bisa gampang diingat deh. Intinya ya semangat untuk menguasai. Terus contohnya nih, masuk ke contoh ya. Aku lapar, aku ingin sesuatu untuk makan. Maksudnya aku pengen makan nih. Bukan statementnya itu not I'm wanting gitu ya. Maksudnya aku sedang ingin memakan sesuatu gitu. Tapi dalam cara bahasa Inggris tuh nggak bisa dipakai wanting gitu. Penegasannya tetap pakai want saja gitu. Aku lapar, aku ingin sesuatu untuk makan. Kan maksudnya kayak apa ya, logika sederhananya sih kan lagi lapar ya. Pasti kebutuhannya tuh kayak mendesak banget gitu. Jadi nanti ada contoh lagi nih di bawahnya ya. Bentar, lanjut dulu. Yang kedua, do you understand what I mean? Apakah kamu mengerti apa yang aku maksudkan gitu? Nah, ini juga sama. Apakah kamu sedang mengerti apa yang saya maksudkan? Kayak seolah-olah jawabannya tuh udah pasti gitu. Nggak lagi memilih dua opsi. Udah pasti. Bukan seperti sedang memilih opsi lebih dari satu. Maksudnya kan, do you understand what I mean? Lagi gitu. Terus nomor 3, Anna doesn't seem very happy right now. Anna itu tidak terlihat sangat senang gitu sekarang.
ya disambungin aja ya dari 3 ini nih ke statement yang kira-kira analoginya kurang lebih kayak gini. Terus verb yang lainnya juga ada nih, penggunaan think. Di sini penjelasannya, ketika think itu mengartikan believe atau have an opinion, memastikan bahwa kita tuh percaya dan kita punya opini gitu. Nah, makanya kita nggak bisa menggunakan continuous, nggak bisa pakai verb ing gitu. Kalau istilahnya kayak belief dan opinion tuh jawabannya satu. Ya satu, kayak apa ya, saklek gitu. Kayak nggak boleh. Cara memahaminya sih kurang lebih kayak gitu ya. Contohnya nih, I think Mary is Canadian, but I'm not sure. Aku pikir Mary itu Canadian, tapi aku nggak yakin sih. Terus yang kedua, what do you think of my idea? Bagaimana opinimu gitu? Apa yang kamu pikirkan tentang ideku? Gitu. Atau ya apa sih opinimu gitu? Terus tapi ada kaidah lain nih, agak-agak tricky sih ya emang ya, tapi nggak apa-apa. Nah di sini statement keduanya, ketika think itu mengartikan consider, jadi continuous itu bisa mungkin digunakan gitu. Continuous possible, mungkin. Aku sedang memikirkan tentang apa yang sedang terjadi. I often think about it. Aku sering memikirkan tentang itu. Jadi kan ini ya, konteksnya tuh kayak saya sedang memikirkan tentang apa yang terjadi. Nah, apa dalam kalimat ini kan penggunaan konteksnya ada di sini ya, sedang memikirkan gitu. Jadi kayak kalau kita tarik ke atas tuh seolah-olah ini kan ya, jawabannya tuh nggak saklek gitu. Kalau konteksnya sedang memikirkan tuh masih ada hal-hal, maksudnya tuh apa ya, jawabannya tuh banyak opsinya gitu. Nggak yang kalau believe kan kayak udah percaya, kayaknya ini deh. Keyakinannya tuh menuju ke satu gitu. Kalau ini sama have an opinion. Gitu ya, semoga dipahami sih. Terus yang kedua, Niki itu sedang memikirkan tentang menyerah dengan pekerjaannya gitu. Kayak dia sedang memikirkan itu. Nah ini juga sama kan ya, tentunya kayak kesini gitu, kayak sedang memikirkan banyak opsi gitu. Oke. Terus yang ketiga di sini ada verb si, melihat, mendengar, mencium, mencicipi, look, melihat, feel, merasakan. Nah ini nih kalian perlu hati-hati ya. Sebenarnya ini jarang ya diajarin di SD di mana gitu, tapi ada loh sebenarnya yang harus kalian pahami. Ini ada aturannya gitu. Kita pada umumnya normalnya menggunakan present simple, nggak pakai continuous ya kalau pakai verb ini tuh. Contohnya nih, do you see that man over there? Atau kamu ngelihat laki-laki itu kah di situ? Bukan ini ya, kamu sedang melihat laki-laki kah di situ? Terus
The room smells. Ruangan itu berbau. Mari kita buka jendelanya. Terus ketiga, the soup doesn't taste very good. Sop ini rasanya itu tidak enak gitu. Terus selanjutnya ada statement lagi. Kamu bisa menggunakan present simple atau continuous untuk mengatakan bagaimana orang itu terlihat dan bagaimana orang itu melihat dan merasakan sekarang. Nah, ini bisa dua-duanya ya berarti ya. Di present simple sama continuous nih. Oke. Boleh, can use. Yang pertama contohnya, you look well today. Kamu terlihat sangat baik hari ini. Atau you're looking well today. Kamu sedang terlihat baik hari ini. Nah, ini kan dalam bahasa Indonesia juga masuk ya. Maknanya gitu, nyambung. Terus, how do you feel now? Bagaimana perasaan kamu sekarang? Bagaimana yang kamu rasakan sekarang? Atau bagaimana yang sedang kamu rasakan saat ini? Itu boleh ya, boleh dua-duanya gitu. Tapi kalau ada lagi nih, but misalkan contohnya, I usually feel tired in the morning. Ini karena ada usually-nya ya, makanya dari awal pada video sebelumnya tuh kalau ada usually, kalau ada repetition atau apa ya namanya tuh, yang regularly gitu, maksudnya tuh sering berulang gitu, maka itu pakainya feel aja, nggak I'm usually feeling. Aku biasanya sedang masalah gitu kan, nggak nyambung. Oke, lanjut. Yang terakhir ini ada am, is, are, being. Statement pertama, kamu bisa menggunakan his being, your being, atau yang lainnya untuk mengatakan bagaimana orang itu sedang berperilaku sekarang. Is behaving now. Contohnya, I can't understand why he's being so selfish. He's not usually like that. Maksudnya tuh aku tidak mengerti gitu, aku nggak paham kenapa sih dia ini lagi jadi sangat selfie banget orangnya gitu, ini sangat ganjen, suka foto-foto gitu, lagi foto suka selfie aja gitu ya, percaya diri ya. I can't understand why he's being so selfish. He's not usually like that. Terus kemudian yang kedua, pola ini isi itu apa ya? Oh iya, kalian tuh kalau mau lihat kamus, usahakan pakai ini ya. Jadi biar lebih bisa, lebih gampang gitu, lebih terbiasa paham maknanya gitu, bukan sekedar translate doang. Tadi IC ya, IC itu ya Jessica, kata sifat ya, adjective atau called gitu. Berarti apa nih kalau dalam artinya di sini? Oke. Nah, yang kedua ini kan, the pet itu maksudnya ini ya, pet itu bisa jalan gitu.
jalan ini nih beres gitu, beres, jalannya es, jalan itu beres gitu, awas jangan terpleset, don't slip, jangan sampai terpleset gitu, kayak gitu. Terus don't worry, jangan khawatir, aku sedang sangat hati-hati. Nah, ini juga sedang sangat hati-hati kan, oke ya, dalam bahasa Indonesia juga. Terus di sini statement selanjutnya ada perbandingan, bandingkan. Yang pertama nih, he never thinks about other people, he's very selfish. Oh iya teman-teman, maaf, selfish tuh bukan ini ya, suka selfie, ya Allah, maaf. Tapi selfish tuh maksudnya ini egois, maaf. Oke, jadi maksudnya tuh yang nomor satu nih ya, contohnya, he never thinks about other people, he's very selfish. Dia nggak pernah memikirkan tentang orang lain gitu, dia sangat egois. Dia emang egois gitu, umumnya juga, biasanya juga, tidak hanya sekarang aja. I don't like to take risk. Yang kedua nih, I don't like to take risk. Aku nggak suka mengambil resiko. I'm very careful person. Aku ini orangnya sangat hati-hati gitu. Terus yang terakhir, kita menggunakan am, is, are being, maksudnya be, being gitu, are being, to say how a person is behaving. Maksudnya melakukan sesuatu yang mereka itu bisa mengontrolnya sekarang gitu. Jadi kita itu menggunakan be plus being itu untuk mengatakan bagaimana seseorang itu sedang berperilaku atau sama dengan melakukan sesuatu yang mereka bisa kontrol sekarang. Ini biasanya tidak mungkin gitu di situasi lain. Kayak misalkan Sam is ill, Sam itu lagi sakit. Maksudnya Sam is ill, Sam itu sakit. Are you tired? Apakah kamu lelah gitu? Apakah kamu lelah? Apakah kamu lelah? Nggak apakah sih, apa kamu lelah aja. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris nggak berlaku ya. Are you not being tired? Apakah kamu sedang lelah? Gitu. Tapi bilang aja are you tired. Sama juga kalau yang contoh pertama nih, Sam itu sakit, bukan Sam is being ill pakainya tuh. Tapi tetap aja lang, nggak usah pakai being gitu. Emang agak-agak tricky sih ya, tapi sebenarnya kalau kita memahami kaidah yang ada di sini, ya kita ikutin aja gitu. Emang ya bahasa Inggris kan yang buat orang sana ya, jadi yang dipahami orang sana kayak gini. Jadi kita tinggal mengikuti aja pemahaman orang sana gitu tentang bahasanya, kayak gitu sih. Oke, itu aja ya teman-teman untuk bab 4 ini. Terima kasih, semangat, semoga paham dengan apa yang saya sampaikan dan berkah, jadi manfaat ya untuk menambah ilmu kalian dalam bahasa Inggris ini. Amin. Semangat.